Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Lisa Gustiani. Saya di sini berasal dari kelas 4 EB dengan nomor NIM 0621 3032 0080. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang CPR atau RGP, di mana ini merupakan tugas dari K3 dan SNI yang dibimbing oleh Bapak Budiman Hanafiah. CPR atau RGP merupakan singkatan dari Cardiopulmonary Resuscitation atau resusitasi jantung dan paru. Sebelum membahas lebih dalam mengenai CPR atau RGP, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan CPR atau RGP tadi. CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation adalah tindakan pertolongan pertama pada orang yang mengalami henti napas dan detak jantung karena sebab-sebab tertentu. Nah, CPR di sini bertujuan untuk membuka kembali jalan napas yang menyempit atau tertutup sama sekali. Resusitasi jantung dan paru atau CPR dilakukan dengan mengkompresi dada serta memberikan nafas buatan bagi orang yang membutuhkan. Dengan melakukan resusitasi jantung paru ini, fungsi napas serta sirkulasi darah dalam tubuh terhenti, dipaksa untuk berfungsi kembali, serta untuk membuat darah dan oksigen tetap beredar ke seluruh bagian tubuh. Nah, kondisi apa saja yang memerlukan CPR atau RGP tadi? Kondisi pertama, apabila seseorang tercekik, entah itu bunuh diri atau lain sebagainya. Kemudian, ketika seseorang mengalami kecelakaan. Selanjutnya, ketika seseorang hampir atau telah tenggelam. Dan yang keempat, ketika seseorang mengalami serangan jantung. Dan yang kelima, ketika seseorang tersedak hingga jalur pernapasannya tidak lancar. Dan yang terakhir, apabila seseorang keracunan narkotika, alkohol, dan zat lainnya. Nah, sebelum kita melakukan rangkaian CPR atau RGP tadi, hendaknya kita melakukan persiapan. Adapun rangkaian persiapannya, yang pertama ialah lokasi korban. Kita lihat apakah korban tersebut sudah berada di tempat yang aman atau belum. Kemudian kita lihat kondisi korban, apakah korban tadi masih merespon atau tidak. Kemudian kita cek tanda vitalnya, apakah masih ada tanda-tanda kehidupan atau tidak. Kita cek di nadi bagian leher ataupun di bagian tangan. Dilanjutkan dengan amankan korban. Apabila masih terdapat tanda-tanda kehidupan tadi, hendaknya kita melakukan CPR, rangkaian CPR. Kemudian, dan yang terakhir, kita telepon instansi terkait. Bisa kita menelpon 112, rumah sakit, atau ambulan terdekat. Nah, di dalam CPR atau rangkaian RGP ini terdapat prinsip dasar, yaitu BRS ABC. D itu untuk danger atau bahaya, R di sini untuk respon atau kesadaran, S di sini untuk shout for help atau berteriak minta pertolongan, A di sini untuk airway, jalan nafas, B untuk breathing atau pernafasan, dan C untuk circulation atau aliran darah. Nah, berikut ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah danger, perhatikan keamanannya. Yang pertama, penolongnya aman. Yang kedua, pasiennya aman. Dan yang ketiga, lingkungannya pun aman. Dan yang kedua, kita cek respon dari korban tadi dengan cara memanggil-manggil korban atau menepuk-nepuk bahu dan stimulus nyerinya. Kemudian yang ketiga, shout for help, berteriak minta tolong. Dengan cara tetap bersama korban, gunakan handphone untuk panggil bantuan 112 Indonesia. Kemudian berikut ini adalah rangkaian dari DRS ABC tadi. Yang pertama, bisa kita lihat danger. Carilah lokasi yang aman. Kemudian ada respon, cek apakah si korban ini masih merespon atau tidak, entah itu dengan cara memanggilnya atau menggerakkan badannya. Dilanjutkan dengan shout for help atau meminta pertolongan. Di sini dengan cara menelpon emergency call Indonesia 112 agar ada saksi
pada saat kita menolong si korban dan agar ada rekam jejak digital bahwa kita menolong seseorang. Selain itu, agar petugas ahli dapat ke tempat kejadian dengan segera. Kemudian dilanjutkan dengan airway, memberikan jalan pernapasan dengan cara mengangkat sedikit dagunya ke atas. Kemudian breathing, pernapasan yaitu cari alat vital seperti nadi di leher ataupun di tangan. Kemudian dengarkan menggunakan telinga apakah ada suara pernapasan atau tidak. Kemudian yang terakhir dilanjutkan dengan circulation. Jika sudah melakukan breathing dan ada tanda-tanda masih hidup, maka segera lakukan CPR atau RGP tadi. Nah, ketika kita melakukan RGP tadi, ada beberapa teknik yang harus diperhatikan. Yang pertama ialah C untuk compression. Compression atau kompresi dada, yaitu berikan penekanan pada dada sebanyak 30 kali dalam penekanan dengan kedalaman 5-6 cm. Lokasi penekanan berada pada pertengahan dada, yaitu di bawah tulang sternum. Kemudian A untuk airway. Letakkan satu tangan di dahi korban dan tengadahkan kepala korban. Kemudian letakkan ujung jari di bawah dagu korban. Kemudian angkat dagunya. Posisi ini akan mempertahankan jalan nafas tetap terbuka. Dan yang terakhir ialah B untuk breathing. Breathing atau bantuan nafas. Berikan bantuan nafas sebanyak 2 kali. Setiap tiupan dilakukan selama 1 detik dan terlihat dada terangkat. Jadi di sini saya ulangi teknik RJP ialah yang pertama kita melakukan compression dengan cara tangan kiri di bawah dan tangan kanan di atas. Kita lakukan sebanyak 30 kali. Kemudian kita tekan dengan kedalaman 5-6 cm. Dan lokasinya berada di tengah-tengah dada. Kita naik ke atas 2 jari. Kemudian kita melakukan kompresi sebanyak 30 kali. Dilanjutkan dengan airway, yaitu mengangkat dagu ke atas dan menekan bagian dahinya ke belakang. Dilanjutkan dengan B untuk breathing, yaitu bantuan nafas. Di sini ada 2 kali bantuan, yang dimana setiap tiupan dilakukan selama 1 detik. Jadi kita meniup dengan cara menekan hidungnya, lalu memberikan nafas pertama, kemudian kita lepaskan, kemudian kita tiup lagi dengan cara menekan hidungnya, kemudian kita tiup. Selanjutnya dari D, RS, ABC tadi terdapat juga D untuk defibrillation. Bisa kita lihat gambarnya. D untuk defibrillation atau defibrilasi merupakan alat yang menghantarkan listrik untuk memulai kembali denyut jantung yang disebut Automatic External Defibrillation atau AED. Alat ini sangat membantu, akan tetapi jika tidak ada AED, tetap lakukan CPR sampai medis datang. Jika dirasa CPR atau RJP tadi sudah berhasil, dilanjutkan dengan posisi pemulihan atau recovery position. Bisa kita lihat gambarnya di sini. Yang pertama kita silangkan tangan kiri di pipi kita sebelah kanan, kemudian miringkan korban ke arah sebelah kanan, dan lalu angkat kaki sebelah kiri menyilang di atas kaki sebelah kanan tadi. Bisa kita lihat pada gambar nomor 4, korban dimiringkan ke arah sebelah kanan gunanya agar jalan pernafasannya bisa berjalan dengan lancar. Nah guys, tentu kalian bertanya-tanya kan, bagaimana sih jika kita terlambat melakukan CPR pada si korban? Berikut ini kita simak penjelasannya. Jika otak dan jantung tidak mendapatkan oksigen pada manusia, maka manusia tersebut akan mengalami kematian. Nah, untuk persentase hidup ketika kita melakukan RJP bisa kita lihat pada tabel di bawah ini. Jika kita terlambat melakukan RJP atau CPR pada si korban 1 menit, maka pemulihannya atau persentase harapan hidupnya yaitu 98/100. Kemudian jika kita terlambat melakukan RJP selama 3 menit, maka angka harapan hidup atau pemulihannya yaitu 50%/100. Kemudian jika kita terlambat melakukan CPR pada si korban selama 10 menit,
maka angka harapan hidup atau pemulihannya ialah sebesar 1/100%. Nah, dilanjutkan dengan teknik kompresi jantung. Teknik kompresi jantung ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pada dewasa, pada anak, dan pada bayi. Pada dewasa usia lebih dari 8 tahun, kita melakukan kompresi jantung dengan 2 tangan, yaitu tangan kiri di bawah dan tangan kanan di atas. Kemudian, untuk kompresi jantung pada anak 1-8 tahun menggunakan 1 tangan saja, dan kompresi jantung pada bayi menggunakan 2 jari saja. Selanjutnya, kapan penghentian CPR atau RGP? Nah, penghentian CPR atau RGP ini bisa dilakukan ketika RGP sudah berhasil. Apabila korban tersebut sudah pulih atau sudah sadar kembali, maka CPR atau RGP tadi dihentikan. Kemudian yang kedua, jika penolong kelelahan. Dan yang ketiga, jika petugas terlatih sudah tiba di TKP. Dan yang terakhir, jika adanya tanda-tanda kematian pasti, misal tanda nadinya sudah tidak bernyanyi lagi atau nafasnya sudah tidak terdengar di telinga kita lagi. Nah, selain bisa menyelamatkan nyawa seseorang, ternyata juga terdapat komplikasi RJP jika tidak dilakukan dengan benar. Adapun komplikasi-komplikasi yang disebabkan oleh RJP atau CPR tadi, yang pertama yaitu seseorang bisa patah tulang iga jika tidak dilakukan dengan benar. Yang kedua, seseorang dapat mengalami distensi abdomen, pneumotoraks, luka pada hati, dan yang terakhir ialah pneumotoraks. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata atau keliruan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.